اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال صاحب الوصايا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين ونهضة الوطن بقية سلف الصالح العالم العلامة العارف بالله قطب الأقطاب الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Aduh sayang, banyak terdapat di akhir zaman orang meminjam lidahnya syaitan, berjanji bersumpah sepenuh awan, murah di mulut, mahal di timbangan. Aduh sayang, kalau seorang bernasib akhiri, sukar terdapat mukhlis sejati, biarpun murid, biarpun pamili, mahal dibeli, sukar dicari. Talibin talibat, hafizani wa iyyakumullah. Syukur alhamdulillah kita dapat hadir di pagi yang mulia, di bulan yang sangat mulia, bulan Zulhijjah. Beberapa hari lagi kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah Zulhijjah berupa saum tarwiyah dan saum arafah. Setelah itu kita dianjurkan untuk berhari raya dan berkorban. Ini kalau tolab tolibat, santri-santri wakti, kalau kita hari raya di Anjani, maka banyak tolab tolibat yang akan berkorban. Apa yang akan dikorban? Korban perasaan. Ya, karena semua ingin pulang. Biasanya kalau hari Lebaran semua kita ingin pulang, walaupun tidak puasa ingin Lebaran. Walaupun tidak ngorban, ya, karena hakikat pengorbanan yang paling tinggi adalah mengorbankan perasaan. Bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan perasaannya di saat disuruh menyembelih anaknya yang disayangi. Bagaimana seorang ibu mengorbankan perasaannya tatkala anaknya diminta untuk disembelih. Semua itu iktibar bagi kita semua. Pada pagi hari ini guru kita Syekhul Ma'had, pengarang wasiat Qutbul Aqtab, mengingatkan kita kembali beberapa bait terakhir mulai dari 44, 45, 46, 47, 48 itu terus bersambung, saling kait mengait, ya, antara yang satu dengan yang lain. Beliau mengatakan pada bait yang ke-46, setelah beliau kemarin mengatakan belum berkuku sudah menggaruk, di luar merah di dalam pahit. Kembali pada nomor yang ke-46 beliau mengatakan aduh sayang, banyak terdapat di akhir zaman. Dulu beliau sudah mengatakan akhir zaman. Di saat tahun 70-an beliau mengatakan di akhir zaman. Karena wasiat renungan masa ini dicetak, dikarang pada tahun 1970.
Sekarang sudah berapa tahun? Sekarang 2019. 70 sampai 2000 saja 30 tahun. 49 tahun yang silam. Sudah hampir setengah abad. Maulana Syekh mengatakan di akhir zaman. Nah, 49 tahun dari beliau mengucapkan bait ini banyak terdapat di akhir zaman. Orang meminjam lidahnya setan. Nah, namanya lidah setan, manis, ngomongnya manis, menarik orang. Bagaimana Nabi Adam alaihi salam digoda oleh setan, oleh iblis, seorang nabi tertarik juga karena indah ucapannya. Orang-orang yang manis ucapannya perlu diwaspadai. Orang-orang yang manis rayuannya perlu diwaspadai. Kadang-kadang yaquluna, mereka mengatakan ma laisa fi qulubihim. Mereka mengungkapkan, mereka berkata bertentangan dengan hati mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ucapkan dengan lidahnya berbeda dengan hatinya. Selalu manis. Ya, ucapan setan sangat manis. Baik itu setan asli maupun setan manusia, sangat manis, ya. Apalagi kalau pada musim-musim semua orang butuhkan kita, di situ banyak fatwa-fatwa yang palsu yang disiarkan dengan berhawa nafsu, ya. Banyak sekali fatwa yang palsu disiarkan dengan berhawa nafsu. Akhirnya umat banyak tertipu. Untunglah NW aktif menyapu. Kalau tidak aktif, Nahdlatul Wathon meluruskan, menyapu paham-paham yang salah, mana ucapan yang manis sering kita lakukan. Sami'na wa ta'na itu pada Nabi kita, berlaku untuk Allah dan Rasulnya, ya. Lalu nanti lama-lama berkembang lagi, sami'na wa ta'na itu berlaku untuk organisasi, tidak berlaku untuk politik. Dan itu adik-adik kita, mutaharijin kita. Kalau orang tidak pernah ngaji, tidak pernah berbaiat, tidak pernah mendengar gurunya, 4 tahun duduk resmi di ma'had, diminta ma'had, baru saja dipakai oleh orang yang bukan NW. Baru diangkat jadi tuan guru oleh orang yang bukan NW. Tapi dia diberi kesempatan, apa katanya? Baru aja dia dikasih pidato di selaparang TV, selfie, sudah mengatakan, tidak perlu kita sami'na wa ta'na kalau politik. Kalau organisasi iya. Ya. Kalau kita tidak bisa dipisah itu dengan organisasi. Karena organisasi juga dia butuh kendaraan. Adik-adik saja kemana-mana butuh kendaraan. Kalau kendaraan itu menjadi alat kita sampai, maka kaidah usul fiqh mengatakan al-wasail tu'ta hukmal maqasid. Jalur-jalur yang bisa menyampaikan kita kepada sebuah tujuan
maka itu juga ikut wajib sama hukumnya dengan tujuan yang ingin kita capai. Nahdlatul Wathon ingin cita-cita al-maghfurlah Maulana Syekh supaya amir nahdlatal watanid diniyatal islamiyat ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin wansyur liwa'aha linasril Qur'anil Karim wa sunnati sayyidil mursalin wal ulumin nafi'ati lid-din wal watan wamnun alaina wa ala man intasaba ilaiha wa ila nahdlatil watan ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu cita-cita guru kita, ingin mengantarkan perjuangannya ini menjadi makmur ila yaumiddin. Sementara organisasi sekarang sudah diatur oleh undang-undang, diatur oleh hukum. Kalau kita tidak punya kendaraan untuk mencapai kepada itu, untuk menjaga, mengawal undang-undang itu, maka organisasi perjuangan kita akan tersendat. Kalau tidak dihadang, maka kita akan berjalan di tempat. Nah, kita harus renungkan hasil baiat, apalagi di akhir sekarang berkembang. Artinya perkembangannya itu dengan cara disumpah. Ya, bersumpah dan berbaiat. Pada bait kedua di perjanjian kita, di baiat kita kan, saya berjanji akan tetap berbakti kepada guru besar saya Al-Maghfurlah Maulana Syekh dan dua ibu bapak. Ya. Itu kan perjanjian kita. Bahkan siap untuk mengikuti, taat kepada pengurus besar Nahdlatul Wathon. Nah, dalam segala hal, karena kegiatan politik misalnya diputuskan oleh pengurus besar, maka tetap namanya pimpinan. Kita tidak pernah mengatakan saya akan tetap taat kepada pengurus besar Nahdlatul Wathon kalau organisasi. Tidak ada kalaunya di situ. Pimpinan secara umum. Nah, sulit kita kalau kembali kepada sulukul murid atau adabul murid. Kalau di taklim mengatakan kan, Sayyidina Ali mengatakan man allamani harfan kuntu lahu abdan insya'a ba'a wa insya'a a'taqah. Siapa saja yang mengajarkan saya satu huruf, saya siap menjadi budaknya. Dia mau jual saya atau merdekakan saya redha. Kita aja bukan satu huruf. Jangan mau gelar kiha, mau tergelar tuan guru. Ya. Itu jasa Nahdlatul Wathon, jasa organisasi. Ya, tapi karena kita terpancing oleh lidahnya setan, ya, apalagi nanti wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi. Indah itu pada itu semeton. Saya orang netral, saya tidak ada beda utara selatan, sama saja. Tidak ada beda antara rurung kanan dengan rurung kiri, samakan itu, garis netral. Hati-hati kalau berada di netral. Ya.
Kalau berada di netral, garis netral, seringkali kita ke kiri, agak beratan ke kanan. Ya. Begitu juga kalau orang Nahdlatul Wathon mengatakan saya orang netral, pasti tempatnya di tempat lain, bukan di tempat kita. Itu sudah menjadi survei membuktikan, hasil penelitian. Ya. Oh, saya aja sama dua-duanya. Ya. Ya, tangan kiri dengan tangan kanan sama-sama tangan. Tapi tugas tangan kiri dengan tangan kanan sama enggak? Tidak sama. Dari sisi tangan sama. Dari segi kaki sama, sama-sama kaki. Ya. Tetapi beda tugas tangan kiri dengan tugas tangan kanan. Walaupun sama-sama 5 jarinya, tangan kiri juga 5 jarinya. Kalau kelingking kanan lain tempatnya dipakai. Kalau kelingking kiri tempatnya dipakai untuk yang berlubang-lubang, yang kotor-kotor pakai yang kiri. Kalau makan pakai tangan kanan. Kalau istinja pakai tangan, ya keruan tempatnya. Lamun tebisok menek tangan, kalau bisok otak tangan, kalau bisok kepala pakai, bingung. Basuh kepala pakai tangan, bisok otak pakai tangan, pinter. Basuh mulut pakai tangan, bisuk bibir pakai tangan. Ya, itu beda tugasnya. Ya, makanya di tempat yang sama harus kita samakan, di tempat yang berbeda harus kita bedakan. Karena sering kita dihantui oleh ungkapan-ungkapan orang-orang yang kadang-kadang menjadikan kita tertarik jadinya karena manis. Saya pernah dulu dengar Maulana Syekh, saya punya anak 2, saya punya mata 2. Siapa yang memisahkan salah satu anak saya, maka berarti dia mengganggu salah satu mata saya. Betul itu kata beliau dulu. Itu pada bab apa itu? Bab beliau sebagai orang tua, kalau anaknya dipisah-pisahkan. Kita pisahkan anaknya Maulana Syekh atau enggak kita? Enggak, kita sama dua-duanya. Maulana Syekh namanya Abu Rauhun wa Raihanun. Yang kita bedakan bab organisasinya, yang kita bedakan. Umi Raihanun jadi PB kemarin, ya saudari beliau tidak jadi PB, maka kita ikuti Umi sebagai PB. Bukan kita lalu itu, oh itu bukan, enggak kita katakan itu. Tetap itu saudaranya Ummuna Abu Rauhun wa Raihanun. Nah, tapi di situ harus babul keluarga dibedakan dengan bab organisasi. Ya seperti lagu Tuan Guru Anas yang di surat Waqiah itu, harus kita paham itu. Kapan tempatnya sama, kapan tempatnya berbeda. Kalau pada hal-hal yang sama beliau samakan, wahai anakku Rauhun Raihanun, tetapkan diri selangkah seayun. Nah itu. Membela NW turun temurun dari ayah, anak, cucu terus ke bawah bareng-bareng. Ya. Bertangga naik, berjenjang turun. Begiliran. Lamun ima kawan taek, ima kiri turun. Ima kiri taek, ima kawan mundur. Kan gitu. Bertangga naik, beraturan.
turun juga beraturan, berjenjang. Hanya bergiliran, di saat adik naik, kakak mundur. Di saat kakak naik, adik mundur, kan gitu. Bergiliran naik, bergiliran turun. Ya. Tapi kalau serentak, tangan kita, yang kiri dengan yang kanan serentak naik, apa namanya itu? Hah? Pocong yang jalannya seperti itu. Ngerajang kan? Prek, prek, prek gitu. Nah, maulah saya seperti itu. Ya. Kalau dalam kondisi kepemimpinan bergiliran, karena organisasi ini NW itu adalah organisasi yang membutuhkan pemimpin, maka kalau berkaitan dengan kepemimpinan bergiliran. Yang naik, yang lain turun. Yang lain naik, yang lain turun, bergiliran. Itu keinginan al-maghfurlah Bapak, bukan barong-arong. Bukan bertetangga naik, bertetangga turun. Kalau bertetangga naik, berjenjang turun, tayak tidak beraturan, turun tidak beraturan. Lamun tayak barong-arong, turun tidak saling turut. Nah, supaya seimbang. Nah, apa kata orang? Ya sak cocok, sak paling tua jadi pengganti, sak tuaan. Ya belum tentu. Tidak selamanya yang paling tua jadi tuan guru, misal ayahnya tuan guru. Tidak ada aturan yang mengatakan anak yang paling kecil yang jadi tuan guru, tidak ada. Yang paling tengah jadi tuan guru, tidak ada. Yang paling tengah paling disayangi, tidak ada rumusnya. Ya. Justru banyak yang terbalik. Kalau dalam satu minggu berapa hari? 7. Yang paling hebat hari keberapa Jumat itu? Hari ke-6. Nomor 6. Bukan yang paling kecil, bukan yang paling besar. Kemudian bulan dalam setahun berapa? 12. Yang paling hebat? Ramadan. Nomor berapa Ramadan? 9. Enggak dia nomor terakhir, enggak juga nomor pertama. Nabi yang paling pertama siapa? Nabi Adam. Nabi yang ke 124.000 siapa? Nabi Muhammad. 124.000. Dia yang paling hebat. Nah, lagu cekat dengan betapa besar dosa orang yang seperti itu. Karena Maulana Syekh mengatakan begitu. Yang menyebabkan anak beliau yang terpisah, itulah yang paling penyebab, sumber yang paling besar. Yang menyebabkan orang menjadikan harus yang punya rumah meninggalkan rumahnya, betapa besar dosanya. Karena kalau kita pakai dalil nakli, tidak akan ditemukan namanya mengusir orang dari rumahnya sendiri. Kita cari di dalil akli, nanya ada hukum akli juga wajib, mustahil dan jaiz akli, tidak akan kita temukan. Yang ada mungkin pada dalil nakal, bukan dalil nakli, dalil nakal. Ya, kalau dalil nakal yang penting tujuan tercapai, menghalalkan segala cara. Ingat, ini saya tidak pernah menyebut siapa-siapa. Ya, saya tidak menyebut siapa-siapa. Ya, siapa yang bakat, ia yang kena. Ya, siapa yang tersinggung berarti dia mengakui dirinya. Justru kalau tidak tersinggung, alhamdulillah. Kalau tersinggung mudah-mudahan segera tobat, kan gitu. Iya. Karena Maulana Syekh lelah membuatkan kita NW ini sehingga bisa kita temukan.
Lelah beliau memulaikan ma'had ini dulu tahun 65 untuk yang banin, tahun 70 untuk yang banat. Selalu banat belakangan. NWDI duluan, NBDI belakangan. Ma'had lil banin 65, ma'had banat belakangan. Ya. Tapi kita tidak pernah zikrul hauliyah ma'had lil banat. Selalu ma'had lil. Kenapa? Ya karena angkatan yang pertama, karena selama perempuan bisa masuk pada yang laki, ya disatukan saja supaya nanti laki juga bisa masuk pada yang perempuan. Itu kan nggak apa-apa, sewaktu-waktu ada suratun nisa, ya walaupun tidak ada suratul rijal, ya kenapa tidak ada yang ada suratun nisa? Ya karena perempuan punya surat, kita tidak punya, maka yang buat surat siapa? Kita yang tidak punya, dia udah punya surat, tidak perlu buat surat. Maka yang perlu buat SMS duluan kita yang tidak punya surat kan. Kalau wanita tinggal menerima karena dia punya surat sudah duluan. Ya, jangan tunggu dia buat surat duluan, karena dia sudah punya. Suratun nisa, tidak ada suratul rijal, tidak ada. Ya. Tapi yang lebih banyak baca surat nisa siapa? Rijal atau banat? Tulab yang suka baca suratun nisa. Baik itu suratun nisa hakikian wa majazian. Ya, jadi itu indah ucapan. Saya ajak netral, sama kita. Nah, saya ajak sana sini. Saya mesti hultah kedua-duanya, saya hultah. Kalau berpisah harinya, kalau sama harinya, sama jamnya, pasti berada di tempat lain. Ada yang pergi ultah kemarin? Yang nanya enggak pergi? Ya. Yang ketawa iyanya atau tidaknya? Ya. Saya tidak mengatakan jangan, saya tidak itu, tapi kita harus punya komitmen. Wasabbit aqdamana wa aqdamahum li'ila'i kalimatiddin. Itu pendirian kita, dan itu tetap kita baca itu. Tetapkan pendirian kami dan pendirian mereka untuk menegakkan kalimatullah. Wafiqna wa iyyahum lima tuhibbuhu wa tardahu ya rabbal alamin. Nah, makanya kata beliau, di akhir zaman banyak orang meminjam lidahnya setan. Wah, tidak perlu kita. Kalau di organisasi ya, kalau di politik tidak wajib kita sami'na wa ta'na. Jadi wajar kalau Syekhuna PB baru kita hasil muktamar ke-14 sekarang menegakkan kembali sami'na wa ta'na dalam segala hal. Apalagi tulab, talibat tidak boleh mundur. Karena sebelum masuk sudah dibaiat duluan. Nanti waktu kita keluar juga dibaiat. Nerima kitab juga baiat. Nerima ilmu-ilmu hikmah dibaiat. Ya. Hanya Nahdlatul Wathon yang berani membaiat. Kenapa? Karena pendirinya Qutbul Aqtab, yang beliau berjanji akan membantu murid-muridnya, akan diberikan hak untuk menyefaat. Kalau yang lain tidak berani membaiat, kenapa? Belum jelas masuk surga atau tidak, kan sama dengan kita-kita ini. Saya belum tentu masuk surga walaupun saya ingin masuk surga, kan? Ya. Karena nanti di akhir umur kita yang akan menentukan. Mampukah kita pertahankan Islam kita sampai roh kita keluar dari jasad atau tidak?
Ya kalau sekarang marak idap-idap, tak surga idap. Apalagi dekatnya kalimahat, kalau kita bicara pahala orang ngaji, arak idap rapat-rapat surga. Lamun tindang-indang duit kesalahan sak gawe telik pondok, telik balen tejak jauh idah. Lagu untung dia tahu besi batur. Dia nak tahu pikiran telik dalam, waktu telik langan, waktu telik balik jak. Ya, itulah tidak semua orang yang diberikan namanya ilmu kasyaf. Kelas-kelas syekhuna diberikan ilmu kasyaf. Beliau kalau hadir seperti beliau lihat ada kelihatan abu-abu, kelihatan hijau-hijau, kelihatan putih-putih. Ya, karena dari raut kita sudah ditanda. Ya, kenapa? Karena beliau dipersiapkan. Ya, beliau dipersiapkan untuk menggantikan neneknya, kakeknya. Tidak be coba-coba. Terjawab semua. Misal hatimu bertanya. Coba saya nanti kadang-kadang di saat ngaji. Coba hati yang bertanya. Atau betul-betul tidak berjorak. Ya. Tidak nyoba. Nyoba jadi ini. Tahu menyoba. Ya. Tapi kadang-kadang sesuatu yang kadang dalam hati kita. Ya. Nanti beliau akan jawab. Saya pernah mengatakan sesuatu yang menurut saya itu ya manfaat, dari segi manfaat saya baca. Di suatu saat saya hadir ngaji, beliau bahas itu. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah, ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Ada kurangnya di ini, ada di sini tempat dia jadi bermanfaat. Nah, jadi secara tidak langsung beliau menjawab. Seperti dulu di zaman Maulana Syekh, ada beberapa pertanyaan dalam hati kita belum kita tanyakan, beliau bahas. Sehingga kita merasa sepertinya puas luar biasa. Di satu sisi kita puas, di sisi lain menambah keyakinan kita ternyata guru kita bisa membaca hati muridnya. Nah, cuma orang-orang yang seperti itu biasanya beliau berfatwa secara umum. Sebab kalau dia tunjuk, kamu birang sih kita atim dia, kamu bedang, engkah semal hadir menonton. Ya, beliau secara umum supaya kita awahku jaga kenantia supaya evaluasi. Ya, kena si beliau, saya mengharapkan yang datang ngaji ke sini yang betul-betul ikhlas, bukan yang datang ke sini setor muka ke umi saya. Dalam itu maknanya. Berarti kalau kita ke sana bukan lillahi ta'ala aja, ganda ketuk-ketuk jadi tukang foto. Tahu tukang foto? Pernah lihat tukang foto? Kalau tukang foto cari apa? Punggung atau kaki dicari? Dek demen gati tukang foto sok lempengan doang, andang nepang-nepang. Nah, selalu mencari muka. Berembe-rembe ke solah bungkak dek mele foto. Mesti dia cari dari depan supaya kelihatan muka kita. Nah, itu kalau orang mengatakan tukang foto berarti yang carmuk, yang suka cari muka. Udah ada muka, kita ngapain cari muka lagi? Cari nama, sudah punya kita nama. Ya, serah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-umdatu 'alal qulub. Maulana Syekh sering mengucapkan itu. Al-umdatu 'alal qulub. Yang penting adalah hati. Walaupun keluarga, walaupun famili, ndem perlu bebale di dekat balengku. Tema toh jauh dan bebale, lagu atene rapat jokaku, itu sudah lebih dekat daripada dia ada di samping saya. Nah, begitu juga beliau. Insyaallah Syekhuna tahu. Sak rajin ngaji lillahi ta'ala dia tahu. Sak rajin ngaji
terdorong karena titik-titiknya pergi ngaji, milu ngaji jarin. Nah, sak terdorong si 5 huruf, ditahu oleh tuang guru bajang. Apa 5 huruf? Lelah. Nah, lelah kan lelah juga. Lelah 5 huruf. Sakit 5 huruf. Ikhlas 5 huruf kan? Tapi kan beda-beda. 5-nya itu tergantung mulainya kan? Ya. Kalau 5 huruf mulai dari huruf C lain. Kalau mulai dari huruf S lain. Kalau huruf S apa? Senang. Ya. Nah, jadi orang yang meminjam lidah setan. Jadi orang-orang yang manis ucapannya, orang tertarik, orang terlena, lupa kepada gurunya, lupa kepada baiatnya, itulah yang dikatakan lidah setan. Manis, enak, masuk akal. Nah, ini yang rasional. Apalagi sekarang sedikit-sedikit rasional. Padahal agama kita ada yang bisa dirasionalkan, ada yang tidak bisa dirasionalkan. Di badan kita aja ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Sekarang kalau yang tidak rasional, lambung kita ini, kalau kita pegang sendiri kan tidak apa-apa dia. Tapi kalau orang lain, walaupun kita sejenis baru diginikan aja, sudah ngegok kita. Belum disentuh. Ya. Apalagi lain jenis. Kita sama-sama laki, kita sama-sama perempuan, kalau lambung ini disentuh oleh orang lain, lain. Tangan disentuh, lain. Lutut disentuh, lain. Dekatnya lutut disentuh, lain. Ya, jadi beda-beda. Dengan ngidam, arak sak meletang pau, arak sak meletang kedondong, arak sak meletang nasi kaput salik bayan, le anyar, itu beda-beda itu. Tidak bisa dirasionalkan itu. Bisa orang tidak pernah tahu nama bayan, ingin makan nasi kaput yang dijual di bayan di anyar itu. Itu apa hubungannya? Wallahu alam. Ya, saya punya misan itu, sampai bapaknya capek, teduk-teduk lalu terbeliang, badak lalu beli kaputan ojok bayan, nampuk bian-bian udah lagu mas bagi tu membeli, sampai rumah bukan nasi yang dibayani, dek mele, tegan-tegan dek mele, apalagi akakan. Dari mana siapa yang beritahu dia bahwa kaputan itu bukan kaputan bayan? Sekarang kaputan itu kan segitelu doang rata-rata kan tajam. Kamu lain doang wanti pangan, yang terkena kaputan. Ya. Ya terpaksa besok hari dia pergi bapaknya. Betul sehari dia pergi ke bayan, pun terbeliang 2 kaput. Oleh bayan. Datang balik di baru kita lendong doang. Nah ini je baru nasi bayan. Dek mantau ruanisi. Nah, semodel-model ini kan irasional ini. Nah, ini yang nyata kita lihat kaputan. Bagaimana kalau yang tidak nyata? Seperti ilmunya syekhuna kita, ilmunya al-maghfurlah maulana syekh. Tak bisa dirasionalkan. Oh yang rasional ini, yang ini belum tentu. Nah oleh karena itu beliau menceritakan kita ini ya supaya kita waspadai. Tatkala orang manis sekarang, kemarin ada teman saya manis sekali ucapan orang itu, dia jual ruko, kemudian diberikan sertifikat 1M, dia bayar 1M, setelah dibayar 1M dikasih sertifikat.
Ternyata sertifikat yang dikasih sertifikat palsu. Aspal. Asli tapi palsu. Uangnya habis 1 miliar, ruko ndak dapat, rukonya diambil oleh yang punya yang sebenarnya. Bagaimana caranya orang seperti itu bisa membuatkan toko orang sertifikat? Dia jual kepada orang lain. Setelah dibayar, ternyata orang lain yang punya. Kan tidak sehari itu, prosesnya panjang juga, orang tawar-menawar. Bagaimana manis bahasanya. Nah, yang model-model itu sekarang, makanya hati-hati ya. Kadang-kadang di saat mereka punya kebutuhan bagus sekali dengan bahasa adik kakak saja kepada kita, begitu kita tagih dia sekali sudah mulai dia nyebeng, mulai kiruk-kiruk. Nah kalau sudah begitu kan malu kita datang ke rumahnya lagi, padahal kita mau mencari kewajiban kita, mau nagih dia. Nah ini kadang-kadang yang terjadi, indah tetapi di balik itu bahaya. Berjanji bersumpah sepenuh awan, lillahi ta'ala, wallahi lillahi ta'ala, bersumpah doang sekedik-kedik lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Mau kebilin-bilin dekak, baning ke berempi-rempi nih, baning ke bedok nih, baning ke mati nganak nih. Dia ya lah saya tak berjanji. Berjanji bersumpah sepenuh awan. Ada yang saduk si dengan. Nah, kalau kita diajak berbaiat, berjanji bersumpah itu kan, ya, supaya betul-betul ada ikatan. Kalau sumpah baiat kita itu artinya kita berjanji baik untuk menjalankan kebaikan, untuk menjalankan ya yang bagus, sehingga kita harus, karena ada kaitannya dengan hari akhirat. Ya, kalau Maulana Syekh sudah menjadi kutubul aqtab, wali itu warasatul anbiya, in awliya'uhu illal muttaqun, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu juga lampu-lampu di dunia dan di akhirat. Itulah yang akan menjadi pembantu penyafaat kita nanti, sehingga beliau memberikan kita baiat. Ya. Karena tatkala kita berbaiat dengan guru kita, pimpinan kita, seolah-olah kita berbaiat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di zaman Nabi dulu, beliau berbaiat. Ya. Di saat perjanjian Hudaybiyah, kalau tidak salah itu dulu, Nabi kita setelah sekian tahun tidak ke Mekah meninggalkan kota kelahiran beliau, beliau ingin umroh dengan sahabat-sahabat. Begitu sampai di Hudaybiyah, Sayyidina Utsman diutus ke Mekah untuk sebagai utusan. Ternyata sampai berhari-hari Sayyidina Utsman tidak kembali. Bahkan tersebar, dia sudah terbunuh, disandra oleh orang-orang Mekah. Hanya di situ Nabi kita berbaiat dengan teman-teman sahabat yang ada di Hudaybiyah yang menunggu di situ untuk memerangi. Ya, hanya mereka berbaiat. Turunlah ayat kepada Nabi kita saat itu masih musim nuzul Quran. Turunlah ayat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat dengan kamu, sesungguhnya
dia adalah berbaiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kamu berjanji setia dengannya, seolah-olah dia berjanji setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim. Nah, rahmat Allah beserta mereka. Allah meredai baiat mereka. Paman nakasa fa innama yanqusu ala nafsih. Siapa yang melanggar baiatnya, melanggar janjinya, maka dia akan menerima bahayanya. Wa man aufa bima ahada alaihullah, siapa yang menepati janjinya, fasayu'tihi ajran azima, Allah akan memberikan dia pahala besar. Nah, jadi Allah mengumumkan ayat itu, akhirnya sampai cerita ke Mekah bahwa Nabi akan memerangi, Sayyidina Utsman dilepas dan kembali bergabung dengan Rasul. Disitulah terjadi janji-janji, gencatan senjata, kemudian orang Madinah tidak boleh masuk Mekah tahun itu. Kalau orang Mekah bebas datang ke Madinah. Disitulah kadang ya sahabat ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa kalau orang Mekah, orang kafir bebas ke Madinah, orang Madinah tidak boleh kembali ke Mekah? Ya, sepintas kalau kita lihat itu bertentangan dengan rasionalitas. Ternyata keadaan yang menjawab. Orang kafir yang dibebaskan masuk ke Madinah, semua orang kafir yang masuk ke kota Madinah semuanya tunduk dan masuk Islam. Tidak ada yang kembali ke Mekah menjadi orang kafir. Datang ke Mekah langsung masuk Islam. Semuanya. Barulah terjawab, oh ini ternyata maksud Rasul. Karena beliau tahu bahwa orang-orang Mekah kalau datang ke Madinah akan masuk Islam. Nah, tapi sepintas ya memang bertentangan dengan kaidah. Yang apa yang kita dapatkan di sini? Munahara garis rektor, arak garis PB, arak garis Amit Mahat, gawe wah nanti akan terjawab sendiri. Oh ternyata ini maksud beliau. Ternyata ini tujuan beliau. Kita yang akan seperti itu menjawab. Umi Rehanu saya sering buktikan itu. Kadang-kadang di awal bingung kita menerima kebijakan beliau. Tiba-tiba nanti, oh ternyata ini maksud beliau. Pantas Umi nyuruh kita, ini maksudnya. Ya, apalagi sekarang beliau, karena Syekhuna, kalau ilmu hikmah turun ke beliau. Tidak bercoba-coba beliau. Tegas beliau, marak Maulana Syekh. Kemudian ilmu yang beliau miliki, ilmu yang dimiliki oleh Bapak Maulah doang terbaca tima amjak menintam sujud di jalan beliau. Beliau tahu hati kita. Nah, karena itu ya mari Maulana Syekh menceritakan kita yang baik di wasiat itu untuk kita berusaha meraihnya. Tetapi kalau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang akan merugikan diri kita sendiri, beliau ceritakan kita untuk tidak kita lakukan. Berjanji bersumpah sepenuh hawa, jangan di saat kita dibaiat siap dibaiat, siap semua siap. Setelah kita dibaiat, murah di mulut, mahal di timbangan. Apa arti murah di mulut, mahal di timbangan? Mengucapkan murah, bersumpah murah, tapi melaksanakan sulit. Murah di mulut, mahal di timbangan, sulit dicari. Ya, orang yang menepati janji itu sangat sulit, sangat jarang. Pacung kuakai ini sumur dah dia seda. Lamun kelambi ini kelambi nomor sai. Lamun setahun jemak pun berubah warnanya tulakang.
Pok jemaah di min 3 bulan tekaduah tak kelangwan, pok lalu jauh-jauh toko. Rerek dengan sak berjanji kena meno. Sida jogang wah sida kadu ganda tulakang. Padahal ia kena, kalau berubah warnanya kembalikan, tidak usah dibayar. Ada terbukti seperti itu. Kita pun tidak tersembalen dah nulakang ialah munah bulat. Ya. Apalagi setahun kita pakai, 2 hari saja robek baju orang malu kita kembalikan. Tapi kalau pada saat kita tawar menawar murah doang, mudah. Pokoknya jemaah memberubah-ubah warna tulakang wah. Simpe kanggo dah wah bait. Deulak berombok. Ternyata dia mencoba ngomeh. Laik, terbajajinane dia datang ini terus. Padahal dia kena setahun berubah. Nah, jadi itu susah memang. Hati-hati adik-adik tulab sering gitu. Waktu untuknya kejari tulab jadi berjanji setia. Cuma dimin datang tingkat 1, lepasan tingkat 3, tingkat seke, 5 daftar malik. Tulak-tulak doang. Ya. Wasabit aqdamana. Harus kita punya prinsip. Ya. Karena dawamul hal minal muhal. Mode prinsip. Sekali mahat sampai tutup mahat. Insyaallah qad fahima man fahima wa qad fahima man fahima. Yang paham-paham, yang enggak paham enggak apa-apa. Nah, jadi itu beliau tutup dengan murah di mulut, mahal di timbangan. Orang mengumbar janji mudah, mengucapkan itu mudah, tetapi melaksanakannya sulit. Nah, karena itu mari kita sudah dibaiat guru kita, apa harapan-harapan beliau, harapan guru kita supaya mudah-mudahan kita bisa jalankan. Syekhuna PB Nahdlatul Watan juga Amit Mahat menginstruksikan kepada semua pondok pesantren, lembaga, badan otonom dengan meninggalnya Kiai Maimun Zubair, Dewan Mustasar, pengurus besar di Dewan Tanfiziyah Nahdlatul Ulama, meninggal dunia kemarin di Mekah. Semua kita dianjurkan untuk sholat gaib. Mungkin nanti Wakil Amit akan mengajak kita sholat gaib. Kemudian dianjurkan kita membacakan beliau doa dan surat Yasin. Karena itu sebelumnya kita baca Fatihah untuk beliau sesuai dengan arahan pengurus besar kita. Ya, karena ulama-ulama berjasa kepada umat, meninggal dunia dan sangat berperan dalam bangsa dan negara kita. Untuk itu kepada beliau dan semua guru kita, pahlawan kita, kita bacakan Al-Fatihah. Nah, saya kira itu saya tutup dengan firman Allah dalam surat Al-An'am, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Allah mengatakan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya jadi permainan dan lahu, la'iban wa lahwan, sebagai permainan dan senda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan tinggalkan orang-orang yang sudah tertipu dengan kehidupan duniawi. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Peringatilah mereka dengan Al-Qur'an, dengan Al-Hadis, bahwa mereka akan disiksa dengan api neraka akibat perbuatan dosanya. Laisa laha min dunillahi waliyyun wa syafi'. Beritahu mereka dia tidak akan punya pelindung, penyafaat, pembantu selain Allah Subhanahu wa taala.
wala ta'dil kulla adlin la yu'khadhu minha. Mereka tidak bisa menebus diri dengan apapun, dengan segala macam tebusan akibat perbuatan yang mereka lakukan. Dan mereka itulah orang-orang yang akan disiapkan oleh Allah siksa, akan diberikan bagi mereka minuman, disiapkan minuman yang mendidih nanti, dan siksa yang sangat sakit akibat perbuatan mereka yang mengingkari agama Allah. Orang-orang yang suka berjanji-janji palsu, sumpah-sumpah palsu, berarti itu orang yang menjadikan agama jadi permainan, agama menjadi alat untuk menarik perhatian orang. Allah menyuruh tinggalkan orang-orang yang suka mempermainkan agama, meremeh-remehkan agama, karena itu akan membahayakan. Kalau tidak mampu kita nasihati mereka, tinggalkan saja. Kalau mampu kita nasihati bahwa perbuatan itu akan mendatangkan bahaya bagi mereka, sehingga dia tidak sedikit-sedikit lillahi ta'ala. Padahal sumpah-sumpah itu sudah tidak bermakna baginya, tidak dia laksanakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat dalam memahami apa yang guru besar kita sitir dalam bait ini. Tentunya beliau yang paling tahu maksud tujuan dari latar belakang sebab urutnya ungkapan beliau ini. Apa yang saya sampaikan tadi itu sebatas yang dapat saya pahami untuk kita bersama-sama renungkan. Mudah-mudahan adik-adik lebih dalam lagi memaknai dan memahami nasihat-nasihat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk semua guru-guru kita yang sakit, terutama salah seorang masyayikh kita yang saat ini masih belum pulih. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, kembali bersama kita untuk melaksanakan tugas pengabdiannya kepada Allah dan kepada gurunya, guru kita semua, melalui Nahdlatul Watan ini. Bismillahil Fatihah. Mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabat. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqir kulla halalan daiman wa akhilla ya ulama, nadha bil khairi wa nufa kulla syar. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المعنون، واغفر استر أنت أكرم من شطار. ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشر لواء نهضة الوطن وفضنا دائما من الفتن، ودي رجالها على السنان، وانشرهم في العشايا والبكار، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابين غرر أمرت كفا سبات فيها الحصى، وأروات الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي، وعلى ذريتي وبطيني وظاهري، أمرت كفا سبا فيها الحصى، وأروات الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي، وعلى ذريتي وبطيني وظاهري، أمرت كفا سبا فيها الحصى، وأروات الجيش بماء هامري على معاشي